Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang menonton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Hafid dan NIM saya 1018102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ROI, Result on Investment, di dalam ERP atau Enterprise Resource Planning. Langsung aja. Masuk ke bagian daftar isi, ada bahan-bahan diskusi. Yang pertama latar belakang, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa return on investment ini? Yang pertama ada teknologi informasi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan dan perkembangan dunia saat ini. Lalu ada ERP, merupakan sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Selanjutnya ada return on investment. Return on investment ini adalah kemampuan dan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Nah, untuk tujuan saya sendiri, yang pertama ada mengetahui enterprise resource planning, yang kedua mengetahui return on investment, yang ketiga mengetahui pengaruh return on investment. Masuk ke bagian pembahasan, yang pertama ada tentang konsep dasar ERP, yaitu sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Konsep dari sistem ERP dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi di sini ada customer ke arah central database, dan central database bisa mengarah ke customer maupun ke arah supplier, dan ke supplier itu mengarahnya hanya ke central database saja. Selanjutnya ada arsitektur ERP, yaitu sistem ERP sekarang ini banyak menganut sistem arsitektur 3 tier atau lebih. Dalam sistem arsitektur 3 tier, user interface berjalan di client. Jadi ada tier apa aja? Yang pertama ada presentation layer, yaitu GUI, graphical user interface, atau browser untuk memasukkan data atau mengakses sistem. Terus yang kedua ada application layer, aturan bisnis, logika, fungsi, dan program yang menerima, mengirim, dan dari ke server database. Lalu ada database layer, manajemen transaksi data, termasuk pula metadatanya. Masuk ke karakteristik ERP. Yang pertama, sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Lalu sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Lalu karakteristik selanjutnya, sistem ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Berikutnya, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. Kemudian, dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, sistem ERP juga menunjang sistem multimata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Selanjutnya ada penerapan sistem ERP dalam perusahaan. Ada dua. Yang pertama ini melakukan strategi franchise. Cara ini dilakukan dengan cara mengimplementasi beberapa sistem ERP yang berbeda pada setiap unit bisnis pada perusahaan. Semua sistem ini juga saling terhubung dengan modul-modul yang umum seperti modul keuangan. Implementasi biasanya fokus pada satu unit terdahulu yang dijadikan pilot project. Ini dapat mengurangi resiko kegagalan sambil menguji sistem ERP di unit itu. Apakah bisa berjalan dengan baik apabila hasilnya ternyata memuaskan?
maka sistem ERP dapat diimplementasikan ke unit yang lain secara bertahap berdasarkan referensi pilot project. Lalu yang kedua, melakukan instalasi aplikasi ERP secara langsung dan menyeluruh, yaitu perusahaan mengganti sistem lama dengan sistem ERP, dan cara ini tentu juga mengandung risiko seperti kesiapan perusahaan dengan sistem yang baru, lalu apakah sumber daya yang ada di dalamnya sudah siap untuk mengoperasionalkan sistem ERP atau belum. Seringkali proses implementasi akan berjalan lambat karena proses tidak dilakukan secara bertahap per bagian dahulu. Selanjutnya ada harga saham. Harga saham ini merupakan nilai sekarang, present value, yang menghasilkan dari penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dan diterima oleh pemodal di masa yang akan datang. Nah, sedangkan untuk nilai saham sendiri, harga saham yang terjadi di pasar modal merupakan harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di bursa. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham, investor berkepentingan untuk menilai harga saham untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nilai saham terbagi atas 3 jenis, yaitu pertama ada nilai buku. Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan. Lalu ada harga pasar. Harga pasar adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. Lalu yang ketiga ada nilai intrinsik, yaitu nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Selanjutnya penjelasan mengenai return on investment. ROI atau Return on Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan. Peningkatan laba ini mempunyai efek yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam pencapaian tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang akan direspon secara positif oleh investor sehingga permintaan saham perusahaan dapat meningkat dan dapat menaikkan harga saham perusahaan. ROI juga adalah payback method, di mana dicoba dihitung durasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dialokasikan. Untuk mendapatkan presentase ROI digunakan rumus berikut. ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya, lalu dibagi biaya investasi dikali dengan 100%. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dengan memanfaatkan return on investment dalam perencanaan manajemen sumber daya perusahaan, perusahaan dapat menentukan, yang pertama, besaran investasi maupun kegiatan yang menghasilkan labanya. Lalu yang kedua, menentukan aset mana saja yang dikelola dalam investasi yang akan menghasilkan laba besar. Dan yang ketiga, indikator dalam menilai kinerja perusahaan yang tercermin pada harga saham. Baik, sekian hasil presentasi saya tentang ROI dalam mata kuliah ERP. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.